Assalamualaikum, Sampurasun. Sekarang kita berbicara tentang layang Salakadomas, Prabu Munding Ledikusuma. Layang Salakadomas, kitab suci Jati Sunda, yang dinamakan Layang Salakadomas, yang diartikan secara mudah adalah kitab suci 800 ayat, yang terdiri dari ajaran kesempurnaan tentang Sambada, yang artinya hidup dari semenjak lahir, Sambawa, dewasa sampai tua, dan Winasa, kematian serta kehidupan di alam hyang. Jadi itu cerita naskah dari Layang Salakadomas. Kitab Jati Sunda itu bukan satu, tapi tiga. Tapi bukan berarti ada tiga. Jadi pada zamannya isi ketiga kitab suci tadi selalu dibaca pada malam yang hening, penuh ketentraman, yaitu pada puncak upacara Kuera Bakti di Balai Pamunjungan Kiara Hyang. Beratapkan langit malam, diterangi cahaya damar sewu, berbaur dengan cahaya bulan purnama sedang mengembang, dipimpin oleh Bramesta Pendeta Agung Nagara. Lalu pada keesokan harinya, ketiganya diarak di dalam jampana Niskalawastu, berkeliling di halaman Balai Pamunjungan, lalu ke komplek pelataran Pakuan Pajajaran sampai di dalam kuta atau di jero kuta. Pada saat seperti itu, rakyat Sunda berbondong-bondong datang dari seluruh penjuru Tatar Sunda untuk menyaksikan upacara tersebut. Di dalam ajaran-ajaran agama Sunda, Pajajaran dituliskan dalam kitab suci Sambawa, Sambada, dan Winasa, yang ditulis oleh Prabu Resi Wisnu Brata. Dia yang suka bertapa dari semenjak muda. Dia pula yang mengajak semua jadi mengerti agama, yang sekarang disebut agama Sunda Pajajaran, yakni agama yang tidak membeda-bedakan, bahkan yang tidak menjelek-jelekan atau memusuhi agama yang lain. Sebab tidak ada agama yang jelek. Yang jelek itu bukan agama, tapi cara mengamalkan agama dan kelakuan mereka yang tidak mau mengerti apa makna ahad. Itu berarti tunggal, yang benar-benar hanya satu dan hanya satu-satunya. Tokoh yang pertama menyebarkan ajaran Jati Sunda yang pertama, yang namanya Munding Layang Hadikusuma, setelah dia mendapatkan dari Jagad Jabaning Langit. Munding Layang Hadikusuma yang berarti seseorang yang telah mampu mengusung tinggi tentang kematian, setara indahnya bunga yang juga berarti seseorang yang telah mampu menguasai hawa nafsunya, seraya meninggalkan ihwal keduniawian. Nama ini identik dengan utusan Sang Halik, dapat masuk ke jagat Jabaning Langit, suatu jagat di luar alam semesta bersimpuh keharibaan Sang Hyang Tunggal, yang barang tentu bukan manusia sembarangan. Jagat Jabaning Langit adalah Mandala Agung, atau istilah dalam Al-Quran adalah Sidratul Muntaha, tempat bersemayamnya Sang Hyang Rumuhung Nu Maha Agung atau Sang Hyang Tunggal. Dalam naskah Carita Parahyangan, raja yang mendapat pujian di era Pajajaran setelah Sri Baduga Maharaja Prabu Jadewata pada tahun 1482 sampai 1521 Masehi adalah Prabu Surawisesa, yang berkuasa dari tahun 1521 sampai 1535 Masehi.
Mungkin banyak orang yang belum mengenal sejarah Prabu Surawisesa. Naskah cerita Parahyangan dan juga naskah Wangsakerta telah berbicara tentang Prabu Surawisesa. Bahkan dalam cerita Parahyangan ia dipuji dengan sebutan kasuran atau perwira, kehadiran perkasa dan kewanen pemberani selama 14 tahun berkuasa. Dia telah melawan 15 kali pertempuran. Tulisan tentang Surawisesa ini banyak tokoh telah menulis tentang riwayatnya. Di antaranya filolog Saleh dan Sasmita dalam bukunya Melatak Sejarah Pakuan Pajajaran dan Prabu Siliwangi. Oke, sekian sedikit cerita singkat tentang Slayang Salkadomas. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.